Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku mau menyampaikan materi tentang perkembangan sosial pada anak ketika berinteraksi dengan teman di sekitarnya. Oke, kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi. Masalah umum yang sering terjadi dalam perkembangan sosial anak yaitu saat berinteraksi dengan teman, baik di dalam maupun di luar kelas, yang sering terjadi kesulitan berkomunikasi dan menyampaikan pikiran dengan percaya diri. Nah, dengan memahami perkembangan sosial pada anak saat berinteraksi dengan teman di sekitarnya, itu akan memberikan pelajaran betapa pentingnya anak belajar beradaptasi dan berhubungan dengan lingkungannya. Melalui interaksi sosial, anak dapat mengembangkan empati, belajar menghargai perbedaan, serta membangun keterampilan komunikasi dan kerjasama. Dengan adanya perkembangan sosial ini, mereka juga akan belajar menghadapi situasi konflik yang mengajarkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah secara sehat dan konstruktif. Selain itu, hubungan dengan teman sebayanya akan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan anak pemahaman tentang norma-norma sosial dan seberapa pentingnya berbagi, bergantian, dan menghormati hak orang lain. Semua pengalaman ini membentuk dasar penting bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Adapun manfaat bersosialisasi di dalam kelas, antara lain ialah membangun keterampilan sosial, belajar norma-norma sosial, serta meningkatkan kemampuan emotif. Sedangkan manfaat bersosialisasi di luar kelas, antara lain ialah kemampuan adaptasi yang tinggi, pertumbuhan karakter, serta jaringan relasi yang lebih luas. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada pada dalam diri anak itu sendiri. Faktor-faktor penyebabnya yaitu seperti usia, jenis kelamin, dan kepribadian. Dengan memperhatikan faktor ini, kita bisa lebih memahami bagaimana setiap anak itu unik dalam perkembangannya dan bagaimana kita bisa mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Misalnya, anak yang lebih terbuka cenderung lebih mudah mendapatkan teman karena mereka berani memulai percakapan, berbagi cerita, atau mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Hal ini membuat orang lain merasa nyaman dan lebih mudah mendekat. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor ini biasanya disebabkan oleh lingkungan sekitar, karakteristik teman, situasi, kondisi, dan lainnya yang berasal dari luar diri anak tersebut. Adanya faktor-faktor ini sangat penting bagi perkembangan sosial anak, karena anak yang tumbuh di lingkungan positif dan mendukung biasanya lebih mampu untuk bersosialisasi. Ketiga, pengaruh teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan perkembangan sosial anak. Anak-anak biasanya cenderung meniru perilaku dari teman-temannya, baik itu perilaku baik maupun buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk memiliki teman yang baik dan mendukung. Tentunya hal ini tak lepas dari pandangan orang tua agar anak senantiasa mendapatkan lingkungan dan teman yang baik dalam proses perkembangannya. Interaksi sosial anak dengan teman sebaya memiliki dampak yang cukup signifikan pada perkembangan sosial mereka. Berikut beberapa dampak dari interaksi sosial anak dengan sebaya. Yang pertama, dampak positif. 1. Mengembangkan keterampilan sosial anak. Adanya interaksi anak dengan teman sebayanya dapat membantu perkembangan keterampilan sosial anak seperti bekerja sama, berbagi, dan bernegosiasi. Melalui interaksi tersebut, anak-anak dapat memahami nilai-nilai sosial dan belajar untuk memahami perbedaan serta menyelesaikan masalah secara mandiri. 2. Meningkatkan empati. Dengan berinteraksi kepada orang lain, terutama teman sebaya,
anak-anak akan belajar mengenali dan memahami perasaan orang lain tanpa menghakimi. Tentunya, hal ini dapat mengembangkan rasa empati anak yang penting dimiliki dalam membangun hubungan yang baik dan sehat antar individu. 3. Mampu mengelola emosi. Adanya interaksi sosial yang dilakukan anak dapat membantu anak dalam mengolah emosinya dan dapat menyelesaikan konflik-konflik sederhana yang terjadi pada kehidupannya. Dengan begitu, anak akan belajar memahami serta mengekspresikan perasaan emosi diri sendiri dan orang lain. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. Ketika anak merasa diterima dan dihargai oleh teman-teman dan lingkungannya, tentunya kepercayaan diri mereka akan meningkat. Karena dukungan dari teman sebaya dan lingkungannya dapat memberikan motivasi saat menghadapi tantangan. 5. Kesempatan berbagi pengalaman. Adanya interaksi dengan teman sebaya, anak-anak jadi memiliki kesempatan lebih untuk berbagi pengalamannya, ide, dan pemikiran lainnya. Dengan teman sebaya, anak-anak cenderung lebih terbuka dan mengungkapkan isi hati dan pemikiran mereka. Selain itu, teman sebaya cenderung lebih memahami dan saling berbagi informasi dan perspektif yang sama. Kedua, dampak negatif. 1. Memberikan pengaruh perilaku negatif. Di balik banyaknya manfaat interaksi sosial teman sebaya pada perkembangan sosial anak, ada juga resiko negatif seperti bully atau perilaku antisosial. Anak-anak cenderung mengikuti perilaku teman sebayanya tanpa tahu hal baik atau buruk. Maka dari itu, sangat penting pengawasan orang tua untuk anak-anaknya di lingkungan rumah dan pengawasan guru di lingkungan sekolah. 2. Tekanan sosial. Dalam berinteraksi, memungkinkan anak merasa memiliki tekanan sosial. Biasanya hal ini disebabkan saat penyesuaian diri. Tekanan yang berlebihan pada anak-anak dapat menimbulkan stres atau kecemasan. 3. Adanya konflik dan persaingan. Adanya interaksi dengan teman sebaya juga dapat menimbulkan konflik dan persaingan yang tidak sehat. Konflik dan persaingan ini biasanya ada dikarenakan rasa iri atau persaingan dalam prestasi akademik, non-akademik, maupun sosial. Melihat dampak-dampak yang timbul dari adanya interaksi sosial ini, tentunya sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengawasi dan mendukung interaksi positif anak-anak agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang positif serta sehat dalam emosional maupun sosial. Oke, selanjutnya metode dan strategi. Metode dan strategi ini ada 4 poin. Yang pertama, metode pendekatan emosi. Yang kedua, metode pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, metode bermain peran. Yang keempat, metode pembinaan diri. Metode pendekatan emosi adalah kelebihan yang ada dalam metode ini dapat meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi karena metode ini membantu anak dalam mengenal, mengolah, dan mengontrol emosinya. Yang kedua yaitu mencegah perilaku negatif karena dalam metode ini akan memberikan anak-anak keterampilan untuk mengatasi konflik. Adapun kekurangan yang terdapat pada metode ini yaitu keterbatasan sumber daya. Seringkali metode ini terhambat karena keterbatasan jumlah pendidik dan sumber daya yang terlatih, kurangnya respon anak dengan adanya karakter yang berbeda di setiap anak. Hal ini menghambat penerapan metode ini karena tidak semua anak akan merespon dengan cara yang sama. Yang kedua adalah metode pembelajaran kolaboratif. Metode ini dalam antara lain dapat meningkatkan keterampilan sosial karena mendorong peserta didik untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Pengembangan keterampilan kognitif melalui metode ini akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa karena mereka dihadapkan untuk memecahkan suatu masalah. Adapun kekurangan terdapat metode ini yaitu perlunya pengawasan yang baik karena tanpa pengawasan yang baik pembelajaran ini akan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, metode bermain peran.
Kelebihan yang ada di metode ini terdapat kekurangan lebih sama seperti metode yang lainnya, yaitu meningkatkan dalam bersosialisasi, pemahaman emosional, kreativitas, dan inisiatif. Kekurangan yang ada dalam metode ini diantara lain keterbatasan waktu, jumlah partisipasi, dan kebutuhan akan bimbingan. Yang keempat, yaitu metode pembinaan diri. Kelebihan yang ada dalam metode ini yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Maksudnya adalah metode ini memungkinkan individu untuk pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, meningkatkan kesadaran diri melalui pengembangan keterampilan sosial individu, akan lebih memahami memahami dan kelebihan kekurangan mereka. Hal ini akan membantu dalam pengembangan berkembang sosialnya. Kekurangan yang ada dalam metode ini adalah resiko tersolasi. Maksudnya individu kecenderungan belajar sendiri. Apabila ketergantungan, maka ia akan kekurangan interaksi sosialnya. Kesulitan dalam evaluasi kemajuan karena tidak adanya standar penilaian yang terstruktur dengan jelas. Nah, itu dia penjelasan materi dari kita. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.